Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah aliran Islam kontemporer yang beranggotakan saya David Dan saya Muhammad Syukur Al-Qadri. Saya Pandu Kusumajaya. Yuk simak video UTS dari kami. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Al-Qadri dengan NIM 2120301010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang timbulnya pemikiran sosial di wilayah Muslim yang berjudul Timbulnya Pemikiran Sosial, Politik, Agama, dan Budaya di Wilayah Muslim. Langsung saja, segmentasi umat Islam di Indonesia antara lain mempunyai dimensi yang bersifat kultural, artinya keragaman kelompok umat Islam mempunyai latar belakang budaya keragaman yang relatif berbeda, sejalan dengan perbedaan latar belakang budaya kemasyarakatan mereka. Corak pemikiran Islam di Indonesia mencerminkan hasil hubungan yang dialektis dengan persoalan Islam dan modernisasi. Perjumpaan Islam dengan kebangsaan dan kekuatan negara, dan perjumpaan Islam dengan kekuatan budaya lokal setempat. Realitas umat Islam di Indonesia menunjukkan fenomena kemajemukan baik dalam paham keagamaan maupun dalam sosial keagamaan. Kemajemukan ini sejalan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia itu sendiri atas dasar bangsa, bahasa, dan agama. Islam sebagai ajaran memang satu, tetapi poliinterpretable atau pemahaman terhadap Islam itu beragam. Munculnya interpretasi yang beragam terhadap Islam tersebut disebabkan berbagai faktor. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk pemahaman kaum muslimin terhadap Islam. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual. Munculnya berbagai aliran mazhab dalam lapangan fikih, teologi, filsafat, dan lain-lain dalam Islam. Misalnya menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi-interpretatif. Banyak penafsiran, watak multi-interpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelentuan Islam dalam sejarah. Islam yang empiris dan aktual karena berbagai perbedaan dalam konteks sosial. Islam akan dipahami dan digunakan secara berbeda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya David akan menjelaskan poin kedua daripada materi kelompok kami, yaitu timbulnya pemikiran politik di wilayah Islam atau wilayah Muslim. Timbulnya pemikiran politik ini bermula sejak pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada peristiwa Piagam Madinah. Nah, saat itu Nabi Muhammad sudah mengumpulkan para jamaah dan juga para penduduk kota Madinah untuk melaksanakan dan juga menentukan Piagam Madinah yang berdasarkan daripada Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, daripada hal tersebut, itu adalah salah satu tolak ukur ataupun batu loncatan untuk pergerakan politik dalam dunia Islam. Setelah hal tersebut, politik di dalam dunia Islam juga mulai berkembang. Dimulai dengan Nabi Muhammad mendirikan bala tentara dengan kekuatan diplomasinya dan juga mengambil alih kota kelahirannya berupa dari kota Mekah, dan dilanjutkan dengan kepemimpinan baik itu secara agama maupun secara diplomasi atau politik.
Begitu pula sepeninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW, tindak tanduk dan perilaku politik agama Islam juga diteruskan oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, mulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat Khulafaur Rasyidin tersebut juga menerapkan hukum dan juga syariat sebagaimana yang ditentukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam berpolitik di dalam dunia Islam. Selanjutnya, Islam juga meneruskan kancah perpolitikannya dan juga kedaulatannya melalui dinasti seperti dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, Islam juga menjelaskan sebagaimana tuntunan-tuntunan untuk umat pemeluk agama Islam dalam berpolitik agar tidak melakukan oligarki dan juga melakukan hal-hal yang dapat mencurangi hak-hak para pemilik organisasi dan juga pemilik kewenangan di dalam kancah perpolitikan tersebut. Jujur dan juga bertanggung jawab adalah kunci dasar sebagaimana perpolitikan Islam yang harus dipegang teguh oleh umatnya. Mungkin itu saja untuk poin kedua, kami lanjutkan kepada teman kami selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang timbulnya pemikiran agama di wilayah Muslim. Sebenarnya agama dan pemikiran beragama itu telah ada dan berkembang sejak awal mula manusia mulai berbudaya di muka bumi ini. Agama dan kehidupan beragama adalah dua unsur yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kehidupan berbudaya. Dapat dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama merupakan fitrahnya manusia, baik dalam kehidupan sendiri maupun dalam kehidupan berkelompok. Lalu setelah itu akan muncul kecenderungan dalam kehidupan berkelompok tersebut atau dalam bermasyarakat untuk membentuk suatu sistem budaya yang terbentuk secara berangsur-angsur sebagai hasil dari budidaya manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama agar sesuai dan serasi dengan lingkungan alam sekitarnya. Agama dan kehidupan beragama keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu potensi fitrah manusia. Namun keduanya memiliki sifat dasar, yaitu ketergantungan dan kepasrahan. Berbeda dengan kehidupan berbudaya. Kehidupan berbudaya mempunyai sifat dasar kemandirian dan keaktifan. Oleh karena itulah, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, gejala dan irama yang berbeda antara lingkungan masyarakat yang satu dan yang lainnya. Agama dan budaya keduanya saling mempengaruhi, sebab keduanya adalah nilai. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Jadi, kebudayaan agama merupakan simbol yang mewakili nilai agama. Jadi, Islam mempunyai dua aspek, yaitu agama Islam dan kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, memang antara agama dan kebudayaan dapat dibedakan. Akan tetapi dalam pemikiran Islam, antara agama dan kebudayaan merupakan dua aspek yang tak dapat dipisahkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.